Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai CPNS dan P3K ya, yang akan dibuka sebentar lagi, tentunya di tahun 2023 di bulan September nanti. Di sini ada berita ya, ada berita penting ya buat Bapak Ibu yang sebelumnya akan mengikuti di seleksi CPNS dan P3K, yaitu mengenai 10 jurusan yang berpeluang besar lolos untuk CPNS dan P3K ya. Di sini dikutip dari btp.com bahwa jurusan apa saja sih yang akan berpeluang lolos untuk seleksi P3K ya. Nah, pendaftaran calon ASN 2023 yang terdiri dari CPNS dan P3K akan dibuka dalam waktu dekat ya. Hal tersebut menjadi sebagian besar masyarakat yang berkeinginan menjadi ASN khususnya untuk kelulusan S1. Berdasarkan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, seleksi dan akan dilaksanakan pada September mendatang ya. Kemudian terbaru Badan Kepegawaian Negara BKN telah merilis usulan jadwal pelaksana seleksi yang menyatakan bahwa CPNS dan P3K 2023 akan dibuka pada 17 September hingga 3 Oktober nanti. Nah, selain itu perlu diketahui bahwa pemerintah juga telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi untuk memenuhi kebutuhan ASN baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dari jumlah tersebut terdapat 28.903 formasi untuk CPNS dan 543.593 untuk P3K tahun 2023. Ya, untuk lebih rincinya, formasi CPNS dan P3K 2023 untuk pemerintah pusat terdapat 78.862, terdiri dari 28.000 ya, kemudian P3K 49.000 sekian. Untuk pemerintah daerah 493.000, untuk guru 296.000, tenaga kesehatan 154.000, P3K teknis 42.862. Nah, jadi total formasi 28.903 untuk CPNS dan formasi P3K 543.593 ya. Cukup banyak sekali Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang melamar CPNS dan P3K bisa masuk ya, menjadi ASN. Sementara untuk jurusan CPNS dan P3K 2023 ya, untuk lulusan S1-nya, seleksi CPNS dan P3K 2023 terbuka untuk umum baik bagi SMA maupun S1. Akan tetapi dilihat dari formasi ya, lowongannya sangat terbatas sehingga persaingan akan semakin sulit. Jadi selain itu, dalam seleksi CPNS dan P3K 2023 pemerintah lebih fokus untuk menjaring ASN dalam bidang tertentu seperti hukum, talenta digital, kesehatan, dan pendidikan. Nah, 10 jurusan CPNS dan P3K yang berpeluang besar lolos, yang pertama adalah jurusan pendidikan ya. Dalam seleksi CPNS maupun P3K termasuk terbanyak ditujukan bagi jurusan pendidikan, mulai dari jurusan pendidikan sekolah dasar, olahraga, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, dan masih banyak lagi ya. Nah, sementara untuk jurusan kesehatan, selain pendidikan ya, jurusan kesehatan juga menjadi salah satu jurusan yang sangat dibutuhkan dalam rekrutmen CSN 2023 karena berhubung instansi ini sangat krusial ya dalam kemajuan pemerintahan. Sementara ada sebanyak 154.724 lowongan terbuka untuk mengisi formasi tenaga kesehatan ya. Yang ketiga adalah jurusan hukum. Selain menjadi jurusan prioritas, hukum juga sebenarnya menjadi salah satu jurusan yang paling banyak diminati ya oleh instansi pemerintah. Jadi jurusan hukum ini terdiri dari beberapa bagian kembali, yaitu hukum pidana dan perdata. Untuk yang selanjutnya ya, untuk jurusan desain grafis. Nah ya,
Jurusan desain grafis merupakan jurusan yang mempelajari tentang konsep, bentuk, komposisi suatu karya komunikasi visual berupa gambar, garis maupun elemen grafis lainnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang jurusan desain grafis bisa dimudahkan ya untuk P3K. Yang selanjutnya adalah jurusan teknologi bisnis digital. Nah, ini jurusan memiliki peluang besar ya. Karena di mana jurusan ini tentunya menjadi salah satu jurusan yang bergelut di dunia digital saat ini. Apalagi dengan menjamurnya usaha online di tengah perkembangan seperti ini. Selain itu juga ada yang keenam, jurusan desain komunikasi visual, di mana jurusan desain komunikasi visual juga pastinya menekuni dunia digital dan sangat dibutuhkan ya. Yang ketujuh ya, selanjutnya jurusan cyber security. Jadi jurusan ini dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga bidang data menjadi forensik analis ya. Karena sederhana saja di ekosistem digital hari ini data pun tidak luput dari tindakan kriminal. Yang kedelapan, jurusan matematika dan statistika ya, cukup juga diminati ya. Bagi lulusan jurusan matematika dan statistik, termasuk dalam bagian talenta digital yang dibutuhkan instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Jadi untuk kemampuan lulusan jurusan matematik dan statistik seperti pengumpulan analis, penyajian data layak untuk menjadi data analis. Yang kesembilan adalah jurusan teknik industri. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang lulusan teknik industri mempunyai kemampuan manajemen industri, pengoperasian alat-alat sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk rekrutmen P3K dan CPNS. Dan terakhir adalah jurusan teknologi informasi ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun ajaran baru ya untuk kurikulum merdeka ada mata pelajaran teknologi informasi atau informatika. Nah, jurusan ini menjadi prioritas pada CPNS 2023 karena hal tersebut dianggap membantu pemerintah ya yang menyesuaikan dengan perkembangan global saat ini ya. Nah, itulah informasi ya mengenai 10 jurusan terbanyak yang menjadi rekrutmen terbanyak di tahun 2023 untuk CPNS dan P3K tahun 2023. Ya, untuk perkembangannya Bapak Ibu bisa lihat di media sosial atau website P3K guru ya untuk guru, kemudian yang lainnya bisa melihat di website BKPSDM masing-masing untuk informasi seleksi ya. Tentunya dengan portal utamanya yaitu CASN, SSCASN. Bapak Ibu bisa kunjungi situs tersebut, bisa melihat jadwal seleksi dan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Baiklah, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.